Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bagi seseorang yang ingin popularitas atau untuk memperbaiki citra diri, maka kenangan foto, video, atau mengunjungi suatu tempat akan sangat berarti bagi seseorang yang ingin popularitas atau untuk memperbaiki citra dirinya. Termasuk dalam hal ini tentu saja Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ingin tampak sebagai seorang yang sangat hebat, karena itu berjumpa dengan seseorang akan sangat berarti bagi dirinya. Beberapa hari yang lalu, Yusuf Mansur mengunduh video dia berjumpa dengan salah seorang tokoh Islam Amerika yang bernama Dr. Bashar Arafat. Tapi apa pembicaraannya? Gak jelas. Tema apa yang dia bicarakan? Gak ada. Yang ada hanya sedang foto-foto. Nanti adalah cerita, ya dia ngomong ya sepatah dua patah kalimat Arab, kalimat Inggris. Tapi untuk mengungkap wawasan kita, saya juga ingin bercerita sedikit siapa Dr. Bashar Arafat ini. Karena secara pribadi, saya juga pernah berjumpa dengan beliau, tapi itu sudah lama sekali. Sekitar bulan Juli tahun 2004. Ketika itu, ya saya dapat undangan dari pemerintah Amerika di dalam paket Religious Tolerance in United States of America. Maka salah satu temanya itu, karena beberapa waktu sebelumnya Amerika diserang oleh para teroris dengan hancurnya gedung World Trade Center. Maka kemudian pemerintah Amerika ingin menjelaskan kebijakannya kepada dunia Islam, bahwa mereka tidak anti-Islam, mereka hanya anti-teroris. Kira-kira begitulah. Maka saya termasuk yang mendapat undangan itu. Maka sekitar bulan Juli berangkatlah saya ke Amerika, lalu berjumpa dengan Dr. Bashar Arafat. Bashar Arafat ini aslinya adalah orang Syria, kemudian dia hijrah ke Amerika dan menjadi warga negara Amerika. Kita berjumpa saat itu di daerah bagian Maryland, tidak begitu jauh dari kota Washington DC. Apa yang menarik dari Bashar Arafat ini? Bashar Arafat ini backgroundnya dia seorang hafiz Quran, kemudian belajar sufi, tidak ikut-ikutan dalam politik di Syria, lalu mendapat kesempatan pindah ke Amerika. Dia menjelaskan di saat itu bagaimana Islam harus tampil sebagai agama perdamaian yang mencerahkan kehidupan umat manusia di jagat ini. Tentu saja saya senang berjumpa dengan beliau, walaupun ya waktunya tidak lama. Hanya sekedar ya minum-minum kopi, tanya sedikit-sedikit. Ya, karena saya background juga bisa berbahasa Arab, dia dari Syria, juga sangat fasih berbahasa Arab tentunya, kita berbicara tidak perlu penterjemah. Kalau bahasa Inggris yang lebih serius ya terus terang kita sediakan interpreter, kalau ada kesalahan di dalam memahami apa yang dimaksud oleh masing-masing pihak. Dari pembicaraan dengan Dr. Bashar Arafat ini, saat itu kita sepakat bagaimana menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu Yusuf Mansur foto kira-kira 4 atau 5 hari yang lalu, nampaknya fotonya baru, videonya juga baru. Tapi nggak ada isi pembicaraan. Apa yang mereka bicarakan dengan Bashar Arafat, ya juga nggak jelas. Nah, tapi bagi Yusuf Mansur, berfoto, bertemu dengan seorang tokoh itu sudah cukup gitu. Kemudian dielaborasi bahwa dia itu seorang tokoh Islam internasional. Walaupun cerita di balik itu ya tidak ada apa-apanya. Dulu dia bertemu dengan entah syekh dari mana, Arab mana gitu. Lalu dia mengklaim dirinya salah satu tokoh Islam yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Saya terus terang karena berjumpa dengan Bashar Arafat ya seperti berjumpa dengan imam masjid. Imam masjid di tempat kita kan biasa kita berjumpa. Jadi foto-foto itu bagi saya ketika itu tidak menjadi alat penting ya, ini mau saya apakan gitu.
Maka ketika saya lihat Yusuf Mansur bertemu dengan Yasser Arafat, ya apa bedanya? Bashar Arafat misalnya. Apa bedanya kita berjumpa dengan imam Masjid Istiqlal gitu. Atau imam salat maghrib di Masjid Sunda Kelapa gitu. Atau imam salat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar gitu. Tidak ada beda. Tema-tema yang dibicarakan juga yang biasa kita bicarakan gitu. Tapi bagi Yusuf Mansur, pertemuan itu ya sangat berarti buat dirinya. Dia ingin menampilkan bahwa dia itu keluarga elit berjumpa dengan tokoh besar. Tapi Yusuf Mansur menampilkan video itu tentu untuk menutupi kasus-kasusnya yang sekarang sedang berseliweran di pengadilan negeri. Yusuf Mansur ingin menutupi bahwa usahanya yang dia bangun, katakanlah warung steak and shake itu, nggak ada masalah gitu. Maka dia sengaja menutupi dengan pergi lalu mengupload foto-foto perjalanannya. Saya yakin seperti itu. Sebelumnya ya dia pergi ke Riau, dia upload pidato, tapi di mana videonya gitu? Apa yang dibicarakan, dia nggak mau itu diketahui orang. Kemudian dia pergi ke Pulau Tidung, Pulau Seribu. Dia lagi ngapain gitu? Apa membicarakan kasus yang beredar di pengadilan saat ini di mana tim kuasa hukum Syahril Yassin Limpo bicara gitu. Kita juga nggak tahu. Yang jelas tiba-tiba dia hadir di situ. Lalu dia hadir di Amerika kapan? Dia juga tidak menyebut kapan gitu. Yang jelas videonya diunduh kira-kira tanggal 18 Juli yang lalu. Jadi masih baru gitu. Tapi yang perlu kita lihat, itu kadang-kadang orang kenapa malas tuh untuk diambil fotonya kan? Karena foto itu atau video itu cenderung bisa disalahgunakan gitu. Kita tidak tahu ya, berfoto dengan Dr. Bashar Arafat ini apa dia sudah tahu bahwa itu diupload di channelnya Yusuf Mansur. Dan kalau jemaah yang melihat, itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan memperbaiki citranya yang ada saat ini. Misalnya kasusnya di banyak pengadilan gitu. Itu tidak akan merubah status hukumnya. Yang jelas dengan data-data di Pengadilan Negeri Bogor, Yusuf Mansur sekarang ini makin ketar-ketir. Kenapa kita bikin makin ketar-ketir? Bukan soal bayarnya. Soal bayarnya itu Yusuf Mansur bisa dia nanti pakai rumus kepala batu. Gitu. Pengadilan bisa diajak sama dia bernuansa kepada cerita syariat. Tapi kalau ternyata terdesak, ya dijual aja sama dia warung steak and shake-nya. Dia bisa bayar itu. Cuma sekarang dia punya kemauan nggak untuk membayar. Tapi yang jelas kalau ditanya soal kemampuan, Yusuf Mansur sangat punya kemampuan untuk membayar. Apalagi yang dituduhkan itu kan jumlahnya masih miliar-miliar lah, belum cerita ratusan miliar gitu. Seandainya dituntut ratusan miliar pun gitu, Yusuf Mansur kalau berniat membayar, dia pasti juga bisa membayar. Pasti dia bisa membayar. Karena orang tahu betul betapa kuat dan hebatnya Yusuf Mansur di dalam soal finansial. Jadi cerita dengan Bashar Arafat itu, ini hanya untuk menutupi fakta lapangan bahwa dia sudah makin terdesak. Dikejar oleh fakta-fakta, dia mulai kesulitan untuk berkelit dan melarikan diri. Karena itu dia mencoba jalan-jalan, ya, meringankan beban pikiran lah. Tapi dia tidak tahu ya, semakin panjang kasus ini, maka medan perangnya itu pun semakin lama. Kalau semakin lama, maka sasaran tembak kepada Yusuf Mansur ini juga semakin banyak. Maka sebenarnya Yusuf Mansur makin cepat dia berdamai dengan keadaan ini, itu makin baik bagi dirinya. Makin baik gitu. Tapi semakin dia tidak mau berdamai dengan kenyataan, gitu, wah itu popularitas dan citra dirinya itu makin rusak. Orang akan meninjau dia dari berbagai sisi. Gitu. Maka dalam setahun ini kita lihat macam-macam kasusnya yang muncul. Gitu. Baik dari semata-mata kasus penggelapan
uang sedekah, ya yang memunculkan banyak dugaan bahwa uang sedekah jemaah masjid itu telah dia larikan di dalam bentuk bisnis warung steak and shake. Nanti kalau dia tidak mau berdamai terus, orang ngejar lagi kasus-kasus yang lain gitu. Apa itu? Banyak sekali. Karena Isu Mansur ini ya begitu dibuka file kehidupannya, dia ternyata banyak kasus gitu. Banyak kasusnya. Maka Isu Mansur tidak mungkin bisa menutupi kasus-kasus itu dengan jalan-jalan gitu, atau cerita-cerita yang indah-indah untuk membuai para penontonnya. Nggak mungkin gitu. Apalagi di zaman yang berkembang sekarang ini, orang bisa membanding-bandingkan banyak keadaan, banyak situasi dengan situasi lain. Kalau kita lihat ini sebelum tahun 2019 atau 2018, itu kritikan kepada Isu Mansur itu nyaris tak banyak pengaruhnya. Seperti kita menghantam tembok. Gitu. Tapi kemudian pelan-pelan keadaan itu terbuka. Maka timbul kemudian orang mulai memberikan identifikasi, cap, stempel kepada Isu Mansur, seorang yang tidak beres dari dunia kepribadian. Bahkan banyak yang menduga dia tuh suka berbohong, suka menipu, dan suka meraup uang masyarakat atas nama sedekah, lalu dia putar untuk kepentingan bisnis demi diri pribadi dan gerombolannya. Itulah yang terlihat sekarang ini. Jadi Isu Mansur berfoto dengan imam, ya orang melihat hanya seperti kita berfoto atau mengambil video ya dengan Imam Masjid Istiqlal, Imam Masjid Sunda Kelapa, Imam Masjid Agung Al-Azhar, atau foto di tempat-tempat lain. Jadi nggak banyak pengaruh dan artinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.